Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada topik 3, pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi pada alur demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang beranggotakan Nuha Fazul Salam, Nailil Hikmah, dan Kistin Aziza. Materi pembahasan pada paparan kami yaitu degradasi nilai karakter dan lingkungan, konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, konservasi sumber daya alam, agen konservasi, tantangan agen konservasi, dan strategi agen konservasi. Degradasi nilai karakter dan lingkungan. Degradasi nilai karakter dan lingkungan diartikan sebagai kemunduran, kemerosotan, atau penurunan nilai karakter dan lingkungan. Jika kita interpretasikan, maka degradasi moral merupakan suatu fenomena adanya kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang. Konservasi nilai dan karakter. Konservasi nilai dan karakter adalah upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai moral, etika, serta sifat-sifat positif dalam individu dan masyarakat guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Ini melibatkan pembentukan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab terhadap alam, serta pengembangan karakteristik pribadi seperti integritas, ketulusan, dan keteguhan moral yang mendukung tindakan konservasi yang berkelanjutan. Konservasi seni dan budaya. Konservasi seni dan budaya adalah usaha untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan warisan seni dan budaya sebuah masyarakat atau bangsa. Pelestarian seni dan budaya penting karena memainkan peran penting dalam identitas budaya, sejarah, dan warisan suatu komunitas. Selanjutnya adalah konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah usaha untuk melindungi, mengelola, dan mempertahankan sumber daya alam yang ada agar dapat digunakan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Ini penting untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan bahwa sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, energi, dan keanekaragaman hayati dapat terus tersedia. Selanjutnya adalah agen konservasi. Agen konservasi adalah individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam melindungi, memelihara, dan merawat lingkungan serta sumber daya alam. Mereka menyadari pentingnya keberlanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati, dan perlindungan lingkungan, serta mereka juga mendukung tindakan positif, pengelolaan berkelanjutan, pendidikan tentang cara melestarikan alam, dan mewariskan warisan lingkungan yang indah dan berharga kepada generasi yang akan datang. Peran konservasi terhadap pembentukan agen konservasi. Konservasi berperan dalam membentuk agen konservasi karena yang pertama, pemicu kesadaran, kedua, motivasi untuk perubahan, ketiga, moral dan etika, keempat, kemampuan untuk bertindak, kelima, pengaruh lingkungan fisik, dan yang keenam adalah pengaruh lingkungan sosial. Sebagai agen konservasi, ada sejumlah tantangan yang mungkin dihadapi dalam upaya mempertahankan nilai dan karakter suatu budaya, lingkungan, atau masyarakat. Antara lain, yang pertama, ketidaksetujuan atau perlawanan dari oknum tertentu. Tidak semua orang setuju dengan tindakan konservasi atau pelestarian tertentu. Munculnya perlawanan dari individu, komunitas, atau industri yang merasa terdampak oleh tindakan konservasi bisa menjadi hambatan. Kedua, membutuhkan sumber daya finansial. Upaya konservasi sering kali memerlukan sumber daya finansial, seperti dana untuk pemulihan habitat, penelitian, dan pendidikan. Mencari dan mengelola dana ini bisa menjadi tantangan bagi agen konservasi. 3. Kurangnya atau ketidaksetaraan kesadaran dan pengetahuan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya konservasi nilai dan karakter dapat menjadi tantangan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk membangun dukungan terhadap upaya konservasi. Selain itu, konservasi memerlukan pemahaman ilmiah yang mendalam tentang ekosistem dan spesies tertentu. Beberapa komunitas mungkin menghadapi ketidaksetaraan atau keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya dan pendidikan. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya konservasi nilai dan karakter.
Keempat, pengaruh manusia dan konsumsi berlebihan. Aktivitas manusia, termasuk konsumsi berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam, adalah salah satu penyebab utama degradasi lingkungan. Mengubah perilaku manusia dan mengurangi dampak negatif ini adalah tantangan. Kelima, globalisasi dan modernisasi. Globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana nilai-nilai lokal tergeser oleh pengaruh global. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan warisan budaya dan karakteristik unik suatu komunitas. Perkembangan teknologi dan modernisasi seringkali berlangsung dengan cepat. Ini dapat menyebabkan perubahan mendalam dalam masyarakat dan lingkungan, memerlukan adaptasi yang cepat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional. Untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul ketika menjadi agen konservasi, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diadopsi. Pertama, menumbuhkan kesadaran masyarakat. Dengan mengembangkan program kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi nilai dan karakter, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan informasi tentang dampak positif dari konservasi. Kedua, melakukan kolaborasi dan kemitraan. Membangun kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia, serta mengadakan forum kolaboratif untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman antara berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, beradaptasi terhadap perubahan. Agen konservasi perlu membangun kemampuan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim dan lingkungan. Ini melibatkan pemantauan terus-menerus dan penyesuaian strategi konservasi, menyusun rencana darurat untuk mengatasi dampak perubahan eksternal yang tidak terduga. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dan inovasi. Menggunakan teknologi modern untuk memfasilitasi konservasi, misalnya menggunakan sensor untuk pemantauan lingkungan atau menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengadopsi inovasi dalam metode konservasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, keberlanjutan finansial. Mengembangkan model keberlanjutan finansial yang dapat memastikan pendanaan jangka panjang untuk proyek konservasi dan mengeksplorasi peluang pendanaan dari berbagai sumber termasuk donasi, dana pemerintah, dan investasi swasta. Yang terakhir, keterlibatan politis. Membangun dukungan politis untuk proyek konservasi melalui lobi dan advokasi, serta berkolaborasi dengan pemimpin politik dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan konservasi diakui dan didukung secara resmi. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.